Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kupas Film excited banget nih, karena kali ini kita lagi-lagi akan membahas film rekomendasi favorit genre action thriller dengan judul Extraction tahun 2020. Bagi para penggemar Chris Hemsworth pasti nggak asing lagi dengan film ini. Menceritakan tentang tentara bayaran yang diminta untuk menyelamatkan putra penguasa kejahatan internasional yang diculik dan dibawa ke negara tetangga. Yang jadi masalah, si penguasa kejahatan internasional ini tidak memiliki uang untuk menebus putranya maupun membayar si tentara bayaran itu. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Opi adalah anak seorang pengedar internasional dari India. Nama ayahnya adalah Mahajan. Nah, sebagaimana anak-anak, Opi ingin hidup normal dan bergaul dengan teman-temannya. Sayangnya, Opi dibatasi dalam segala hal, termasuk pertemanan. Walaupun Mahajan sedang dipenjara, orang kepercayaan Mahajan yang bernama Saju selalu berusaha melindungi Opi. Malam itu, Opi pergi ke klub tanpa sepengetahuan Saju. Pas lagi ngobrol bersama Besti, tiba-tiba muncul dua orang yang berseragam polisi menembak Besti Opi dan menculik Opi. Saju menyampaikan kabar bahwa Opi telah diculik oleh Amir Asif, saingan pengedar internasional dari Bangladesh. Amir meminta tebusan dengan jumlah besar. Mahajan mengamuk nih. Mahajan merasa ini adalah bentuk penghinaan untuknya. Mahajan juga mengancam akan melukai keluarga Saju jika Saju tidak mampu menyelamatkan Opi. Ancaman Mahajan ini tidak main-main guys, karena Mahajan memiliki banyak koneksi dan bisa melukai keluarga Saju meskipun dirinya sedang dipenjara saat ini. Saju bingung. Mahajan mendesak membayar seorang ahli untuk menyelamatkan anaknya, tapi yang jadi masalah mereka tidak memiliki uang sebanyak itu untuk saat ini. Adegan beralih pada Tyler Rex, seorang tentara bayaran ahli yang sedang santuy bersama teman-temannya. Tyler memiliki keahlian unik nih. Dia mampu menahan nafas lama di dalam air. Di tengah kehidupannya yang hampa, teman satu timnya yang bernama Nick datang ke rumah dan menawarkan proyek besar penyelamatan seorang anak India. Tanpa pikir panjang, Tyler menerima tawaran itu. Nick memperingatkan bahwa Amir adalah orang yang sangat berpengaruh di Bangladesh. Kalaupun Tyler mampu menyelamatkan Opi, urusannya akan menjadi semakin rumit. Tapi Tyler sepertinya tidak peduli. Nick dan Tyler tidak bergerak sendirian nih. Mereka memiliki tim khusus yang akan membantu operasi penyelamatan. Tim sedang membahas mengenai strategi penyelamatan Opi. Mereka tahu betul bahwa mereka akan berurusan dengan Amir. Nah, Mahajan dan Amir sendiri memang sudah bermusuhan sejak lama. Mereka menanam rasa kebencian satu sama lain. Rencana dimulai. Tyler berpura-pura sebagai penghubung komunikasi antara pihak Mahajan dan Amir. Tiba-tiba, Tyler dibawa oleh sekumpulan gangster ke sebuah gedung tidak terpakai. Serunya, Tyler tetap santuy meski gangster itu menodongkan senjata ke arahnya. Mungkin karena Tyler sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti itu. Ditambah lagi, tidak semua senjata yang ditodongkan padanya memiliki peluru. Pimpinan gangster membiarkan Tyler melihat Opi sebagai bukti Opi masih hidup. Musuhnya ini meminta Tyler segera membawa uangnya. Saat ingin mengeluarkan Tyler dari gedung, seorang penembak jitu yang merupakan tim dari Tyler menembak gangster itu. Tyler lalu mengambil pistol dan menembak semua musuh-musuhnya dibantu si penembak jitu. Keren banget aksi heroiknya. Hal yang membuat Tyler sedih, ada anak yang menodongkan pistol tanpa peluru padanya. Anak-anak bahkan harus terlibat dalam kejahatan seperti ini. Tyler meminta anak itu pergi. Keren banget. Setelah semuanya selesai, Tyler membawa Ovi pergi dari sana. Amir sedang bertanya kepada beberapa anak siapa yang mencuri darinya. Amir melihat seorang anak lelaki yang cerdas dan mampu membuat alibi. Nama anak itu adalah Farhad. Amir bahkan meminta pengawalnya untuk memberikan senjata pada Farhad. Tiba-tiba, Amir mendapatkan kabar bahwa Opi menghilang. Amir ngamuk. Dia meminta kolonelnya untuk menutup semua akses kota. Meskipun sulit dan mustahil, jika Amir ingin
yakin semuanya harus terjadi. Di sisi lain, Tyler berencana menyelamatkan Opie lewat perairan. Yang lucunya ini ekspresi kebingungan Opie. Dia kayak bertanya-tanya nih, orang ini siapa? Kenapa begitu ingin menyelamatkannya? Bahkan Tyler memberikan coklat pada Opie yang tampak kelaparan. Opie dan Tyler menyusuri hutan untuk sampai ke perairan. Keanehan mulai muncul saat tim penyelamat tidak menerima transfer uang yang sudah dijanjikan pada mereka. Benar aja, semua tim Tyler yang turun ke lapangan ditembak satu persatu. Keadaan semakin crowded saat kapal tim penyelamat ditemukan oleh suruhan Amir. Seorang laki-laki tiba-tiba muncul nih. Opie dan Tyler berusaha menghindar dari tembakan lelaki itu. Plot twist tengahnya muncul di sini. Lelaki yang menembak semua tim Tyler adalah Saju. Opie tentu saja ingin menghampiri Saju, tapi Tyler menahannya. Mereka tidak tahu Saju bekerja untuk siapa sekarang ini. Opie dan Tyler kabur dengan menaiki mobil. Aduh, menegangkan banget guys. Tidak ada yang netral menurut Tyler. Dia tidak bisa membawa Opie kemanapun. Semuanya berada di bawah kendali Amir, termasuk para polisi yang sedang mengejar mereka. Tyler dan Opie bersembunyi di kos-kosan. Tiap adegannya epic banget guys, kalian harus banget nonton. Opie bingung harus percaya siapa di saat seperti ini. Yang jelas, Tyler berusaha melindunginya. Tyler melempar Opie ke sisi gedung. Itu adalah salah satu upaya perlindungan untuk Opie. Tiba-tiba, Saju muncul nih dan menyerang Tyler. Baku hantam antara Saju dan Tyler membuat keduanya jatuh ke jalanan. Kirain setelah jatuh, keduanya bakal berhenti bertengkar, tapi nyatanya enggak. Baku hantamnya malah semakin memanas. Tyler segera membawa Opie menjauh dari sana. Truk Tyler ini dikejar oleh helikopter dan mobil polisi. Tyler berusaha menghindar lagi dan lagi, sampai akhirnya Tyler sengaja menabrakkan truk itu hingga terjadi ledakan besar. Tyler dan Opie yang sudah melompat dari truk segera melarikan diri. Sayangnya, Amir tahu Opie dan Tyler masih hidup karena tidak ditemukan mayat keduanya di tempat ledakan mobil. Tyler terluka cukup parah nih. Sejujurnya itu membuat Opie khawatir juga. Nick menelpon Tyler. Nick mengatakan mereka semua sudah dipermainkan. Uangnya tidak pernah ditransfer. Mahajan membuat mereka bekerja tapi tak mau membayar. Tyler semakin stres juga setelah mengetahui fakta bahwa semua timnya tewas. Nick meminta Tyler melepaskan Opie. Dengan begitu mereka akan mudah menyelamatkan Tyler. Tapi Tyler tidak mengatakan apapun. Opie ternyata mendengar percakapan Nick dan Tyler. Opie merasa pasrah kalau memang Tyler ingin melepaskannya. Tapi Tyler bilang dia tidak berencana melepaskan Opie karena butuh uang. Padahal aslinya Tyler ini sudah mulai peduli dengan Opie. Saju yang babak belur merasa dia tidak akan mampu menyelamatkan Opie. Jadi dia menelepon istrinya. Dia meminta istrinya untuk kabur dengan putra mereka dan membawa semua uangnya. Dia sangat menyayangi keluarganya. Agak bawang juga guys di sini. Tyler dan Opie segera keluar dari tempat persembunyian. Tiba-tiba anak buah Amir muncul dan menyerang mereka. Yang membuat Tyler miris, ternyata yang menyerang mereka itu adalah anak-anak. Farhad juga muncul di sana. Dia menyerang Tyler terus-menerus. Setelah pertarungan yang panjang, Tyler berhasil kabur, menyisakan Farhad yang terluka. Sayangnya, Tyler dan Opie terkepung di daerah itu. Mereka akhirnya bersembunyi di sebuah solokan atau parit gitulah. Tyler kembali menelepon Nick dan meminta bantuan. Nick dengan tegas mengatakan Tyler harus meninggalkan Opie agar dia mudah diselamatkan. Tapi Tyler bersikeras tidak mau melakukan itu. Nick akhirnya menelepon Gaspar, teman mereka yang sudah pensiun dan tinggal di Bangladesh. Gaspar muncul dan menyelamatkan Tyler. Dia mengeluarkan Tyler dan Opie dari dalam selokan lalu membawa mereka ke rumahnya. Gaspar dan Tyler ini sudah bersahabat sejak lama. Gaspar sangat menyambut kedatangan Tyler dan Opie. Gaspar menceritakan hidupnya menjadi lebih baik setelah pensiun. Dia juga sudah berkeluarga sekarang. Di sisi lain, Farhad yang kehilangan jarinya setelah baku hantam dengan Tyler mendatangi Amir. Dia ingin Amir memberinya dukungan untuk melawan Tyler.
Sementara di rumah Gaspar, Ovi dan Tyler kembali berbincang. Mereka menjadi semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Tyler juga menceritakan bahwa anak semata wayangnya yang berumur 6 tahun baru saja meninggal karena limfoma. Tyler tidak ada di samping anaknya ketika anaknya meninggal. Dengan sukarela, dia melakukan tugas di Afghanistan karena tidak sanggup melihat anaknya kesakitan. Tyler bilang dia bukanlah seorang yang pemberani, karena terkadang Tyler juga menghindari masalahnya. Tapi melihat Tyler yang memutuskan untuk menyelamatkan Ovi, meskipun dia tahu dia bisa saja meninggal, mengajarkan Ovi tentang sebuah keberanian. Ketika Gaspar pulang dari suatu tempat, Tyler dan Gaspar mengobrol lagi. Gaspar merasa membawa Ovi bukanlah pilihan yang bagus, karena Amir tidak akan membiarkan itu. Amir akan merasa sangat dihina. Tyler merasa ada hal yang aneh nih dari Gaspar, dan benar saja, Gaspar diminta untuk membawa Ovi. Jika Gaspar membawa Ovi, keluarganya tidak akan diusik. Gaspar juga akan mendapatkan uang. Gaspar pernah bekerja sama dengan Amir, dan semuanya baik-baik saja karena Amir selalu menepati janji sesuai dengan kesepakatan. Terjadilah baku hantam antara Gaspar dan Tyler. Tyler berusaha menghalangi Gaspar yang ingin membunuh Ovi. Sangat menegangkan guys, karena sebenarnya Gaspar tidak ingin melukai Tyler, begitupun sebaliknya. Saat Gaspar memukuli Tyler dan bersiap menusuknya, Ovi muncul lalu menembak Gaspar hingga tewas. Dia merasa bersalah. Ovi benci ayahnya karena dia membunuh orang lain, tapi sekarang Ovi juga melakukan hal itu. Ovi tidak punya pilihan selain menyelamatkan Tyler. Di sini, Tyler berjanji akan mengantarkan Ovi pulang. Esok harinya, Tyler bertemu dengan Saju. Tyler meminta Saju membawa Ovi ke jembatan karena timnya sudah menunggu di sana. Saju bilang, jika dia tidak mampu menyelamatkan Ovi, keluarganya akan dihabisi. Nah, rencana dimulai. Tyler mengalihkan perhatian anak buah Amir, sementara Saju membawa Ovi menuju jembatan. Semuanya harus berjalan sesuai rencana. Di jembatan ramai, semua orang diperiksa. Polisi mengecek wajah orang-orang satu persatu untuk mencari Ovi. Nah, ada polisi yang curiga nih saat melihat Ovi. Dia meminta Ovi untuk membuka topinya. Saju segera menembak para polisi itu saat polisi menyadari bahwa Ovi ada di sana. Nah, baku hantam terjadi di tengah jembatan. Deg-degan banget, Ovi memilih untuk bersembunyi. Amir yang tahu kekacauan di jembatan meminta dikirimkan pasukan tambahan ke sana. Sementara Tyler yang sudah berhasil keluar dari tempat persembunyian segera menyusul Ovi dan Saju ke jembatan. Saju meminta Ovi untuk tetap bersembunyi. Saju berusaha menghindari setiap tembakan yang diarahkan kepadanya dari segala sisi. Kebetulan tim Tyler juga muncul di sana. Jadi makin seru nih guys. Nick dan tim menembak para polisi. Nick bahkan menembak helikopter dengan bazooka yang dibawanya. Mantap banget. Tokoh heroik kita muncul dengan tubuh yang terluka. Melihat kekacauan ini, Ovi bersembunyi dari satu mobil ke mobil lainnya. Dari jauh, kolonel tiba-tiba menembak Saju, membuat Saju kehilangan nyawanya. Bukan cuma menembak Saju, kolonel juga menembak tim Nick. Nick berusaha mencari keberadaan orang yang menembaknya dengan sniper. Kolonel juga sempat menembak tubuh Tyler nih hingga terluka. Sampai akhirnya, Nick berhasil menembak kolonel hingga tewas. Tyler yang terluka parah mencoba bangkit. Dia juga tiba-tiba mengingat momen bersama anaknya. Nah, Ovi berusaha menguatkan Tyler nih. Di saat menyedihkan gini, Tyler meminta Ovi untuk berlari secepat mungkin ke arah helikopter penyelamat. Tyler, Nick, dan tim berusaha melindungi Ovi dari belakang. Ketika Tyler akan menuju helikopter, lehernya ditembak oleh Farhad. Anak itu tiba-tiba muncul guys. Ovi berusaha menyelamatkan Tyler, tapi Nick menahannya. Bayang-bayang tentang anaknya memenuhi kepala Tyler. Dia lalu menjatuhkan diri ke sungai. Semua orang merasa kehilangan. Farhad juga memastikan Tyler sudah mati. 8 bulan kemudian, sebagai bentuk balas dendam, Nick menembak Amir hingga tewas di kamar mandi. Sementara Ovi kembali bersekolah. Saat berenang, dia berusaha menahan nafas seperti Tyler. Di sini, Ovi merasa seseorang memperhatikannya nih. Ada orang yang berdiri di dekat kolam renang. Kayaknya sih itu Tyler, tapi siapa yang tahu. Setelah itu, film pun selesai. Ujungnya gantung banget. Kalau itu beneran Tyler, berarti harus ada season 2 nih.
Jadi inget scene pertama pas Tyler menjatuhkan dirinya ke sungai di Australia. Jangan-jangan Tyler ini ternyata masih hidup. Dia sengaja menjatuhkan dirinya ke sungai. Bisa jadi kan? Gimana nih teman-teman tentang filmnya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan klik like dan subscribe juga bagi yang belum. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu tentang update video terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.